Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julman Suhaib. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu etnometodologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, sejarah singkat etnometodologi atau pengertian etnometodologi. Yang kedua, strategi penelitian etnometodologi dan tahapan pengumpulan data etnometodologi. Yang ketiga, prinsip dasar penelitian etnometodologi, implikasi kajian etnometodologi, dan yang terakhir, tujuan penelitian etnometodologi, kelebihan dan kelemahan penelitian etnometodologi. Sejarah singkat etnometodologi. Istilah etnometodologi atau etnometodologi yang berakar pada bahasa Yunani berarti metode yang digunakan orang dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Bila dinyatakan secara sedikit berbeda, dunia dipandang sebagai penyelesaian masalah. Secara praktis, secara terus-menerus, manusia dipandang rasional, tetapi dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan penalaran praktis, bukan logika formula. Jika etnografi fokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat, dan fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi lebih pada dunia konstruksi individu di dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat atau common sense yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Harold Garfinkel 1967 yang pertama kali mengenalkan istilah etnometodologi. Ketika dia mempelajari arsip silang budaya di Yale, menemukan istilah-istilah seperti ethnobotani, etnofisiologi, dan etnophysicists. Saat itu Garfinkel mempelajari kegiatan juri. Menurutnya, cara juri mempertimbangkan keputusannya membentuk etnometodologi, di mana etno menunjuk pada keberadaan seseorang memahami pengetahuan akal sehat masyarakatnya. Diyakini menurut Garfinkel, di balik tindakan mereka ada teori, asumsi atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan, dan memaknai sesuatu. Pengertian etnometodologi. Etnometodologi terbagi menjadi 3 singkatan. Yang pertama, etno yaitu orang, methodos yaitu metode, logos yaitu ilmu. Boglan dan Biken 1998 mendefinisikan etnometodologi sebagai studi tentang bagaimana orang-orang menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari mereka dengan cara mereka menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Subjek bagi etnometodologi bukan warga suku primitif. Mereka adalah orang-orang dari berbagai situasi di dalam masyarakat kita sendiri. Meehan and Ward dalam Naumann 1997 346-347 mendefinisikan etnometodologi sebagai keseluruhan penemuan suatu metode, suatu teori, suatu pandangan dunia, dan pandangan kehidupan. Harold Garfinkel secara sederhana membatasi etnometodologi sebagai penyelidikan atas ungkapan-ungkapan indeksikal atau bahasa dan makna, dan tindakan-tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan pemecahan masalah yang sedang dilakukan dari praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang terorganisasi. 3 asumsi dalam kajian etnometodologi menurut Philip Jones. Yang pertama, kehidupan sosial sifatnya rentan atau apapun bisa terjadi dalam interaksi sosial. Yang kedua, para aktor tidak pernah menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan praktis. Dan yang ketiga, kemampuan praktis ini penting untuk membuat dunia tampak seperti yang para aktor inginkan. Strategi penelitian etnometodologi. Penelitian etnometodologi ini terdiri dari beberapa strategi
yang dapat diterapkan peneliti, yaitu responsif, provokatif, dan subversif. Yang pertama, pada strategi responsif, yang ingin diungkap adalah bagaimana seseorang menanggapi apa yang pernah dialaminya. Peneliti meminta seorang kiai menuliskan apa yang pernah ia dengar dari para santrinya lalu membuat tanggapannya. Yang kedua, pada strategi provokatif, yang ingin diungkap adalah reaksi orang terhadap situasi atau bahasa. Peneliti meminta seseorang memimpin bercakap-cakap dalam karyawannya dan memperhatikan setiap reaksi yang diberikan oleh karyawannya tersebut atau conversation analysis. Yang ketiga, strategi subversif, menekankan pada perubahan status atau peran yang bisa dimainkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Pada latihan subversif, seseorang diminta untuk bertindak secara berlainan dari apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti meminta seorang dosen untuk mengajar di kelas layaknya di rumah sendiri. Tahapan pengumpulan data etnometodologi. Secara umum dapat dibedakan 3 pendekatan dasar dalam memperoleh data kualitatif melalui wawancara etnometodologi. Wawancara informal, yakni proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah. Tipe wawancara demikian umumnya dilakukan peneliti yang melakukan observasi partisipasif. Yang kedua, wawancara dengan pedoman umum, yakni dalam proses wawancara ini peneliti dilengkapi pedoman wawancara atau interview Goody yang sangat umum yang mencantumkan isu-isu yang harus diinput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek atau checklist apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Yang terakhir, wawancara dengan pedoman berstandar yang terbuka, yakni pedoman wawancara ini ditulis secara rinci dan lengkap dengan aset pertanyaan dan penjabarannya. Dalam kalimat, peneliti diharapkan dapat melaksanakan wawancara sesuai sekuensi yang tercantum, serta menanyakan dengan cara yang sama pada narasumber yang berbeda. Keluasan dalam mendalami jawaban terbatas tergantung pada sifat wawancara dan keterampilan peneliti. Prinsip dalam penelitian etnometodologi. Etnometodologi memiliki beberapa prinsip yang dapat diterapkan para peneliti. Yang pertama, terjadinya prinsip resiprokal saling berbalas dalam rangka menyetarakan pengertian antara peneliti dan aktor sosial yang terlibat, sehingga dapat dikatakan bahwa kebenaran yang dianut seseorang adalah kebenaran yang dianut juga oleh orang lain. Yang kedua, harus ada objektivitas yang ketidakraguan dari apa yang tampak, misal dunia atau lingkungan atau kenyataan, merupakan suatu yang benar-benar terjadi, dan bila terjadi keraguan terhadap kenyataan tersebut, maka objektivitas layak diragukan. Yang ketiga, adanya proses yang sama dalam arti jika sesuatu peristiwa terjadi di suatu tempat dan waktu, maka peristiwa tersebut akan dapat terjadi juga di tempat dan waktu lain. Yang keempat, adanya proses indeksiality, yaitu daftar istilah. Masyarakat memiliki perbedaan bahasa, pemakanan, dan pengetahuan lokal yang telah diketahui sebelumnya, dan dapat mengacu kepada indeks lain juga telah ada. Peneliti harus memahami proses tersebut untuk dapat memiliki pengetahuan lebih luas. Yang terakhir, adanya proses reflectivity sebagai gambaran tentang arti atau suatu interpretasi terhadap situasi yang terdapat secara umum sehingga tidak perlu didefinisikan. Implikasi kajian etnometodologi. Praktik etnometodologi di masyarakat sebagai bidang kajian memiliki implikasi yang bersumber dengan keterbatasan sifat manusia itu sendiri. Seperti yang pertama, perihal eksternal masyarakat. Jika tidak ada pertanyaan mengenai realitas yang dibentuk bersama, maka sebenarnya masyarakat dibentuk bersama melalui emosi. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan tentang manusia akan menimbulkan tindakan atau pemikiran yang dapat mengurangi kesulitan yang berkaitan dengan indeksiality atau daftar istilah atau refleksi gambaran tentang arti. Akibatnya, kenyataan selalu diasumsikan dalam keadaan normal. Yang terakhir, masalah kelemahan atau keterbatasan pengetahuan manusia dapat diatasi dengan tindakan pemilihan yang rasional.
pertukaran, interaksi simbolik, dan sebagainya. Oleh karena itu, etnometodologi merupakan kritik yang cukup tajam dalam ilmu pengetahuan. Di sini tindakan dilakukan merupakan pemikiran yang didasarkan pada pengetahuan terbatas. Kelebihan penelitian etnometodologi itu yang pertama, longitudinal sebagai suatu metode observasi yang sedang berlangsung. Etnometodologi dapat merekam perubahan-perubahan peristiwa yang terjadi dan tidak harus menyandarkan diri pada ingatan partisipan seperti rekaman dan peneliti survei cross-seksional. Yang kedua, baik perilaku non-verbal maupun verbal, keduanya dipelajari oleh etnometodologi. Yang ketiga, etnometodologi memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana narasumber berada dalam keadaan menyadari sesuatu atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar dan mengerti terhadap daftar pertanyaan yang ada dan bagaimana mereka menjawabnya. Penelitian ini memberikan bukti yang bermanfaat bagi peneliti dalam menganalisis tidak atau ada respon seperti sering dialami oleh peneliti survei. Terakhir, etnometodologi memberikan satu pemahaman tentang kekonsistenan, reliabilitas yang terkadang didapat lewat kode-kode atau penyadi yang mengikuti aturan akal sehat. Kelemahan penelitian etnometodologi. Yang pertama, produk. Etnometodologi tidak bisa menjadi satu pilihan yang baik untuk meneliti dan mempelajari produk-produk sosial. Misalnya, etnometodologi tidak selalu sesuai untuk meneliti masalah etnis, namun etnometodologi bisa digunakan untuk mempelajari proses terjadinya atau sumber sikap tersebut. Yang kedua, studi dalam skala luas. Sikap masyarakat dalam skala luas lebih cocok diteliti dengan menggunakan metode survei dibanding dengan etnometodologi. Di samping itu, memang sikap adalah produk yang hanya baik jika diteliti dengan menggunakan metode penelitian survei atau metode lain bukan oleh etnometodologi.